Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Podkampus, senang bisa menyapa kembali di Podkampus. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa canggung untuk menghubungi dosen? Ataupun merasa kurang nyaman untuk bisa menyampaikan pendapat di kelas tanpa terdengar kurang sopan? Hal ini ternyata bukan tentang komunikasi biasa aja loh, tetapi juga bersangkutan dengan etika komunikasi. Di tengah perkembangan zaman yang begitu modern, sayangnya terdapat beberapa penurunan etika komunikasi di kalangan mahasiswa. Mulai dari adanya pesan tanpa salam, atau mungkin gaya komunikasi yang terlalu santai di forum akademik, bahkan terdapat beberapa komentar di media sosial yang kurang beretika. Hari ini kita akan mengobrol mengenai topik yang sangat penting, yakni etika komunikasi di kalangan mahasiswa. Dan spesial, kali ini kita kedatangan narasumber inspiratif, salah satu dosen dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, sekaligus Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Langsung saja, mari kita sapa beliau. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan terima kasih saya telah diundang di acara podcast kampus ini. Baik, kami juga berterima kasih Bu. Senang sekali bisa berpodcast dengan Anda. Nah, sebelum memasuki topik utama, boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Podkampus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amanah MSI, selaku dosen tetap Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, sekaligus Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam sejak tahun 2015 sampai tahun 2025 ini. Alhamdulillah bisa join di sini dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan yang positif ke acara ini. Baik, langsung saja ya Bu. Kita tahu kalau komunikasi itu sangat penting ya. Tetapi seringkali orang itu suka lupa bahwa komunikasi itu juga harus beretika. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan etika komunikasi? Baik, etika komunikasi itu menurut saya adalah prinsip atau aturan moral yang dijadikan pedoman kita dalam berkomunikasi, di mana dalam hubungannya kita berkomunikasi dengan orang lain, misalkan dalam konteks komunikasi interpersonal, maka kita harus memperhatikan beberapa aspek, misalkan ada aspek kejujuran atau terus terangan atau keterbukaan, kemudian harus ada konsistensi antara ucapan dengan tindakan, kemudian tidak boleh kita mencurangi, dan juga kita harus saling menjaga kepercayaan, dan juga salah satunya adalah kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Itu menurut saya itu menjadi bagian penting, termasuk sopan santun di dalamnya itu sangat penting dalam bertutur kata itu ya. Baik, berarti etika komunikasi itu semacam kompas moral begitu ya Bu? Betul, karena kita tanpa adanya etika maka dalam berkomunikasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien. Baik. Berhubung dengan begitu cepatnya era digital seperti ini ya Bu, etika komunikasi itu malah justru semakin penting ya. Banyak kasus yang bermunculan karena ujaran kebencian seperti hoax atau mungkin pencemaran nama baik seperti itu Bu. Menurut Ibu Siti Amanah, apakah etika komunikasi dalam bermedia sosial itu juga sangat penting? Ya, kalau menurut saya sih, apalagi di era digital ini, etika komunikasi itu ya sangat penting diterapkan, karena banyak kasus yang terjadi seperti ujaran kebencian, menyebarkan berita hoax, ataupun kasus-kasus pencemaran nama baik itu sangat muncul ya, banyak yang terjadi di media sosial saat ini. Jadi harapan saya sebagai mahasiswa, kita juga harus pengguna media sosial harus secara cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial, juga dalam hal berinteraksi dengan orang lain supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi, apalagi sampai terjadi konflik seperti itu. Jadi misalnya kalau sebelum saya memposting sesuatu itu alangkah baiknya dipikirkan terlebih dahulu ya Bu, kayak apakah postingan saya ini bermanfaat atau mungkin membuat orang lain sakit hati seperti itu ya Bu. Ya, betul sekali Mbak Hafizah. Kalau menurut saya apa yang penting dan membawa manfaat itu dilakukan, kalau tidak penting ya jangan dilakukan. Lebih baik kita diam daripada menyakiti hati orang lain. Baik.
Selanjutnya Bu Amanah, kita tahu bahwa mahasiswa adalah generasi intelektual yang semestinya jadi contoh dalam berkomunikasi. Tetapi realitanya, belakangan ini banyak yang bilang kalau etika komunikasi mahasiswa itu justru menurun. Mulai dari seperti menghubungi dosen yang tidak mengenal jam waktu seperti itu. Menurut sudut pandang Ibu Siti Amanah seperti apa? Ya, sering kita alami, saya sebagai dosen itu juga menjumpai beberapa mahasiswa itu ada yang menurut saya kurang etis dalam menyampaikan pendapat atau mungkin menghubungi dosennya. Tapi tidak semua mahasiswa juga seperti itu. Ada beberapa yang sudah sesuai dengan etikanya. Namun yang menjadi keprihatinan kita bersama ketika jadi mahasiswa harusnya jadi contoh yang baik dengan menerapkan etika komunikasi yang ada itu, supaya nanti dia ke depannya itu bisa melangkah itu jauh lebih baik. Jadi manusia yang saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain itu ditanamkan sejak dini ketika kita mendapatkan pendidikan karakter sejak dini di lingkungan keluarga dan diteruskan di lingkungan pendidikan seperti di kampus kita ini. Nah, terkadang kita lihat mahasiswa itu suka seperti itu ya sekarang, banyak marak terjadi tanpa salam, langsung bicara to the point tanpa babi bu seperti itu. Padahal itu sangat mempengaruhi nilai etika itu sendiri ya Bu ya. Mengenai etika sendiri Bu, jadi penting banget ya untuk mengembalikan budaya komunikasi yang beradab sebagai mahasiswa. Kita juga kan dididik ya Bu di IAIN ini. Menurut Ibu Siti Amanah itu pengaplikasian etika komunikasi untuk mahasiswa sendiri itu seperti apa? Ya, pengaplikasian etika komunikasi itu sebenarnya diawali dari lingkungan rumah dulu, dengan keluarga dulu, kita yang mencerminkan karakter kita sebagai pribadi yang baik, personal yang baik itu diawali dari pendidikan sejak dini di lingkungan keluarga, kemudian diteruskan di lingkungan sekolah, bahkan di kampus kita sebagai mahasiswa tetap dituntut kalau menyampaikan pesan itu jangan sampai hanya sekedar pesan itu sampai apa yang dikatakan saja, tapi bagaimana cara menyatakan kita, bentuknya seperti apa, siapa yang kita hadapi itu harus diperhatikan supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi itu sendiri. Tujuan endingnya adalah untuk mencapai komunikasi yang efektif itu sendiri. Baik, wah obrolan kita saat ini sangat mencerahkan ya bagi para pemirsa di sini. Terakhir Bu, apakah ada pesan untuk para mahasiswa KPI khususnya atau mungkin untuk para teman-teman Podkampus yang ada di rumah? Ya, pesan saya kepada mahasiswa Prodi KPI khususnya ke pemirsa di rumah juga, harapannya menjadi komunikator itu tidak hanya sekedar cerdas tapi juga komunikator yang menyampaikan pesan dengan mengedepankan etika komunikasi yang ada sehingga menimbulkan sikap saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Yang penting hidup itu kan rukun, harmonis, itu lebih baik daripada kita tercerai-berai itu ya. Baik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Amanah atas waktu dan ilmunya yang sangat wow ini hari ini. Baik Sobat Podkampus, semoga obrolan kali ini bisa menjadi bekal kalian untuk bisa lebih berkomunikasi dan beretika, baik dari dunia maya maupun dunia nyata. Baik, segitu dulu, sampai jumpa di Podkampus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.